Salam Budi Luhur. Adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat. Semoga hari ini adik-adik mahasiswa semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini mencakup 3 hal. Yang pertama, Pancasila era Orde Baru. Yang kedua, Pancasila era Reformasi. Dan yang ketiga, fungsi umum Pancasila. Baik, kita akan pelajari materi yang pertama, yaitu Pancasila era Orde Baru. Setelah terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno kepada Jenderal Soeharto, maka arah pemahaman terhadap Pancasila mulai diperbaiki. Pada peringatan Hari Pancasila pada 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulatnya tekad untuk mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat setelah dekret 5 Juli 1959, penulisan Pancasila beraneka ragam. Ketika MPR mengadakan sidang umum tahun 1978, Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau dikenal dengan P4. Usul ini diterima dan dijadikan TAP nomor 2 MPR /1978 tentang P4 atau Eka Prestia Pancakarsa. Dalam TAP itu diperintahkan supaya pemerintah dan DPR menyebarluaskan P4. Penerapan awal P4 dalam pengamalan Pancasila memang baik, akan tetapi seiring berlalunya waktu, pengamalan Pancasila melenceng dari kebijakan yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, tetapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri Indonesia tetap rentan akibat sistem pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila ketika Orde Baru ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan di Indonesia dan pelanggaran HAM terjadi di berbagai tempat yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legitimator atau pembenaran atas berbagai tindakan yang menyimpang. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral serta digunakan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Hasilnya, Pancasila dalam Orde Baru atau selama Orde Baru diarahkan
menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintahan, dan atas nama persatuan dan kesatuan akhirnya hak-hak demokrasi terpenjara. Yang kedua, yaitu Pancasila era reformasi. Pada saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila dasar negara. Itu sementara waktu seolah-olah dilupakan karena identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai kebenaran. Pengertian reformasi secara umum adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat, yakni Pancasila sebagai konsensus nasional. Pengertian gerakan reformasi secara praksis dan aplikatif berarti mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Pancasila di era reformasi pada awalnya tidak nampak ada dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam era reformasi, masyarakat telah hilang kendali atas dirinya akibat adanya konflik-konflik horizontal dan vertikal secara masif yang dapat melemahkan sendi-sendi persatuan bangsa dan negara Indonesia. Di era reformasi banyak mengalami permasalahan yang harus diperhatikan di berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang budaya misalnya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya atau kearifan lokal sudah mulai luntur, yang akan menyebabkan terjadinya disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti rusaknya moral generasi muda. Di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme, benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi di berbagai tempat. Kriminalitas meningkat dan pengerahan massa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan. Dalam bidang ekonomi terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor dengan diperparah dengan derasnya arus modal asing masuk dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik terjadi disorientasi politik kebangsaan. Seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan golongan atau kelompok yang hanya semata-mata untuk mencari kekuasaan, bukan suatu aktivitas untuk memperjuangkan kepentingan nasional, sehingga menimbulkan rusaknya kehidupan berbangsa. Tak hanya itu, praktis peradilan, hukum maupun kemanapun untuk menciptakan rasa keadilan maupun rasa aman masih jauh dari yang dicita-citakan. Korupsi, suap, merajalela, hukum semakin tumpul ke atas, namun runcing ke bawah, serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Pers yang merupakan pilar demokrasi keempat justru menjadi corong kepentingan golongan maupun ormas tertentu dan semakin menyebarkan informasi yang mengadu domba.
Namun begitu, secara resmi keputusan atau kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif ternyata masih tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring tahun 1998 pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ketetapan ini terus dipertahankan meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, meski terjadi fobia Pancasila, Pancasila pun masih tetap menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR tahun 2000. Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi Indonesia dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Dalam bahasa intelijen, Indonesia saat ini tengah mengalami apa yang dikenal dengan subversi asing, yaitu kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus dari pihak asing. Dalam menghadapi situasi tersebut, harus ada upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama dilakukan di kalangan pendidikan serta lembaga-lembaga pemerintah, seperti diadakan seminar, simposium, guna menggali dan mengkaji nilai-nilai Pancasila yang harus diimplementasikan saat ini. Dan MPR RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah barang tentu Pancasila dalam kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa. Kesadaran ini mulai tumbuh sehingga cukup banyak lembaga pemerintah di pusat yang melakukan kegiatan pengkajian dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Makna penting dari kajian historis Pancasila ini adalah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, untuk menjaga Pancasila sebagai nilai dasar, maka seluruh komponen harus menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa secara konsisten. Demikianlah perjalanan Pancasila yang terjadi dari berbagai era sesuai dalam sejarah bangsa Indonesia. Materi yang ketiga, kita akan bahas mengenai fungsi umum Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan pendidikan, kontrol dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-experience. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil alkulturasi, yaitu kelompok-kelompok individu
yang memiliki kebudayaan yang berbeda saling berhubungan secara langsung dengan intensif dengan timbulnya kemudian perubahan-perubahan besar pada pola kebudayaan dari salah satu atau kedua kebudayaan yang bersangkutan. Pancasila sebagai identitas bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridor yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Bila menghubungkan kebudayaan sebagai karakter bangsa dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, tentunya kedua hal ini merupakan suatu kesatuan layaknya keseluruhan sila dalam Pancasila yang mampu menggambarkan karakteristik yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma-norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Demikian adik-adik mahasiswa, penyampaian materi yang keempat kali ini. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur.